Halo teman-teman, buat kalian yang lagi gabut ataupun yang lagi gak gabut, pantau terus channel YouTube-nya C2Speed atau C2Speed. Kemudian jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke? Dan jangan lupa follow Instagram aku Nelali16. See you guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat berkarya. Masih di C2 Speed. Pagi ini kita akan menjawab beberapa request para subscriber C2 Speed ya. Khususnya para penggila Astrea dan pecinta series Senusantara ya. Dimana pagi ini saya akan memulai menjawab dengan sebuah video, yaitu membuat sebuah noken as dengan pelatuk yang menggunakan pelatuk Yamaha dengan kode 7 ya. Itu requestnya, bisa nggak bikin noken as standar pakai pelatuk Yamaha dengan kodenya 7, kode 7, pelatuk Yamaha kode 7. Sebentar. Nah, untuk pelatuknya kayak gini, kode 7 ya. Ini diperuntukkan untuk Yamaha. Pelatuk ini RRA PNP di Yamaha dengan kode 7. Nah, yang akan kita bahas pagi ini bukan dari segi bilangannya, tapi langsung aja kita ke prakteknya dulu ya. Bisa atau enggak noken as standar menggunakan pelatuk atau RRA PNP Yamaha di silinder head Honda Astrea. Honda Astrea pakai noken as standar, lalu kita modifikasi dengan RRA yang PNP di Yamaha. Seperti ini ya, bisa atau enggak? Saya jawab di komen bisa, dan langsung saya buatkan videonya ya. Pertama-tama kita harus punya, yang pasti kita harus punya dulu RRA jenis ini ya, tipe 7 atau kode 7 yang PNP di Yamaha ya. RRA PNP Yamaha dengan kode 7, lalu kita akan pasang di Astrea ya. Nah, kita udah pasang, tapi untuk mengubah noken as standar, nah ini noken asnya, ini noken as standar udah di harden ya. Noken as standarnya udah di harden dan kita akan langsung bikin. Setelah saya pasang di silinder head dengan klep standar, pinggang di angka 18 aja masih terlalu rapat atau seret alias gak masuk di silinder head. Dengan kondisi ini silinder head yang dipakai klepnya standar ya, klep standar Honda Astrea Grand sintrik kecil. Ini udah kita pasang dan udah kita masukin tadi. Ini pinggang 18 gak masuk alias seret, jadi gak ada toleransi untuk celah klepnya. Dan kita akan coba perkecil lagi. Kita langsung aja perkecil ya. Untuk meminimalisir waktu, kita akan langsung perkecil lagi guys noken asnya. Oke, sesuai permintaan kalian, ini noken asnya standar, gak dilas, cuma di harden aja ya, cuma di harden doang. Kita akan langsung perkecil guys ya. Oke, jangan kemana-mana, apalagi kemana karep ya. Kita bukbakin sabang sanding noken asanana guys, seperti apa hasilnya ya. Oke, di let's go guys.
Oke, noken asnya udah kita kecilin lagi. Ini pinggangnya sekarang udah 17,5 ya. 17,5. Lalu kita coba masukin ke sini. Dulu. Nah, udah ada longgar guys. Nah, jadi udah ada gerak. Tadi waktu pinggangnya masih 18 agak seret. Ini pinggang 17,5 ya. Nah, berarti kita harus memulai dari pinggang 17,5 dan kita sesuaikan durasinya ya. Oke, dan ini dia hasil akhirnya ya. Ini dia hasil akhir daripada pembuatan noken as standar Honda Astrea untuk RRA PNP Yamaha ya, atau RRA untuk Yamaha dengan kode 7. Ini bahan yang dipakai noken as standar bawaan daripada Honda Astrea. Dan hasil akhirnya seperti ini ya. Hasil akhirnya seperti ini untuk profilnya. Dan kenapa noken asnya dibuat menjadi lebih kecil atau di pinggang 17? Karena RRA PNP itu mempunyai diameter bearing atau roller yang lebih besar ya. Jadi membuat si noken as dipaksa menjadi agak kecil jika digunakan pada klep standar. Kalau mungkin untuk klep yang lebih gede mungkin bisa lebih bebas. Dan untuk tujuannya menggunakan RRA daripada PNP Yamaha atau RRA kode 7 ini, durasi atau rasio yang saya maksud ya, rasio daripada pelatuk RRA Yamaha itu rasionya lebih gede ketimbang rasio bawaan Honda Astrea ya. Alhasil efeknya bukaan overlap bisa lebih tinggi. Lipnya juga bisa lebih tinggi juga. Nah, makanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan pelatuk. Misalkan Honda Astrea pakai pelatuk Yamaha Mio, Honda Astrea pakai pelatuk Jupiter sama aja. Honda Astrea pakai pelatuk RRA yang PNP di Yamaha sama aja. Ada juga Honda Astrea pakai RRA Blade yang rasionya sama-sama gede ya. Kalau dibanding bawaan Honda, pelatuk bawaan Honda 1:1 kalau nggak salah. Untuk Yamaha dan RRA Blade lupa saya, sekitar 1,1:2 atau 1:3. Lupa saya itu, kemarin nggak diinget-inget. Jadi bukaannya lebih gede. Dan ini untuk diameter pinggangnya kita bikin 17. Dan untuk tinggi lobnya ini berada di 24,3 ya. Karena kalau lebih dari segitu dibukaan pada lip rep standar sangat terbatas ya. Nah, ini mentahannya. Lalu kita akan coba pasang di silinder headnya ya. Nah, makanya kalau dari merek-merek Yamaha juga sering pakai pelatuk RRA Blade miliknya Honda Blade karena rasionya lebih gede. Jadi bukan overlap, otomatis juga lebih tinggi. Dan untuk overlap pada klep standar ini saya juga masih ragu. Disebut ragunya kenapa? Karena bukaan overlapnya kalau klep standar itu terbatas karena sudutnya masih standar. Kecuali kalau yang udah digeser sudutnya ya, otomatis membuat bukaan daripada overlap lebih leluasa.
Tapi apapun itu hasilnya, kita akan coba pasang di head dan seperti apa di posisi overlapnya. Oke, kita pasang dulu. Kode 7. Oke, posisi noken as sudah terpasang, dan untuk durasinya sendiri kita baru ya. Biasanya untuk lebih presisinya kita harus mengukurnya menggunakan busur derajat dan dial ya. Tapi ini biasanya kalau dari hitungan gigi sintrik ini kita kasih 60-30 ya untuk durasinya. Apakah mentok atau enggak overlapnya kita cek bareng-bareng guys ya. Untuk bisanya sih bisa, cuman kepake atau enggaknya gitu belum tentu ya, apa sesuai di noken as standar atau enggak. Set. Wah, mepet guys ya. Kena kayaknya ini. Nah, bukan overlapnya payung sama payung isap sama payung buang udah kena, mentok ya. Nah, mungkin untuk solusi terakhirnya paling diameter payung klepnya kita kecilin yang atas atau yang bawah ya, untuk mengatasi atau mengakalinya cukup mengecilkan payung klep isap sama klep buang masing-masing 0,5 biasanya kalau kondisinya seperti ini. Tapi kita akan lanjut ke misi pembahasan kita kali ini, yaitu apakah bisa noken as standar Honda Astrea dibikin untuk profil pelatuk RRA Yamaha dengan kode 7. Bisa sih, cuman ya hasilnya seperti ini. Nah, klep di posisi overlap mentok. Nah, solusinya mungkin diperkecil atau lobnya dirubah ulang, atau mungkin pengen lebih leluasa silahkan gunakan cylinder head yang sudah digeser sudutnya. Mungkin itu ya tipsnya. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk bukaan klepnya sendiri ini pastinya lumayan cukup tinggi untuk bukaannya ya. Kita cek. Nah, untuk bukaan klepnya sekalian kita cek ya, bukaan klep. Nah, ini waduh, bentar, klep isap dulu ya. Set. Ini posisi LC, klep isap. Posisi LC, lob center tertinggi. Tuh, di sini kelihatan. Ini posisi bubungan tertinggi di sini. Klipnya segini. Untuk berapa milinya tetap untuk ukuran yang lebih akurat harus menggunakan dial dan busur derajat di mesin ya.
Nah, ini baru bukaan LC lip maksimal bagian in. Untuk bagian X-nya, nah, ini lob tertinggi di sini. Untuk bagian X-nya segini. Nah, untuk bagian X-nya segini, ya. Lip X-nya segini, guys. Ya, kurang lebih ini kalau di terawang, kalau misalkan rasionya 1,2, 6 dikali 1,2 sama dengan 7,2. Kalau rasio pelatuknya 1,3, 6 dikali 1,3 berarti 7,8 mili, ya. Itu baru bilangan di teori. Untuk hasil lebih akuratnya, tetap kita harus menggunakan dial dan busur derajat. Oke, dan itu dia tadi ya beberapa tips dan trik bagaimana cara memodifikasi noken as standar dengan pelatuk RRA miliknya Yamaha atau dengan kodenya kode 7, ya, di silinder head Honda Astrea. Nah, ini kode 7-nya. Kode 7 di silinder head Honda Astrea menggunakan noken as standar tanpa las-lasan. Hasil akhirnya seperti ini. Dan satu tips lagi, kalau udah menggunakan pelatuk RRA seperti ini, baiknya penutup daripada silinder head ini yang kotak, yang perseginya gitu dicoak ulang. Biasanya kalau bukaan lip terlalu tinggi, si bearing atau si rollernya ini mentok ke penutup silinder head yang kotaknya, dan mengakibatkan suara-suara kurang enak, ya, seperti teterek-tekan gitu nih dan jero mesin teh, guys. Ya, makanya disarankan untuk mencoak penutup daripada silinder head yang perseginya. Oke, mungkin kita akhiri saja video kali ini. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya. Jangan lupa like, share, komen. Terus berkarya. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.